Hi, Erin is back with another thought. Jadi, akhir Februari kemarin gue officially 23 tahun. Dan gue punya kebiasaan setiap hari lahir gue. Biasanya tuh pagi-pagi kayak gue merenung atau kinda like a self-reflection buat kilas balik hidup gue setahun atau 2 tahun ke belakang. Nah, biasanya yang gue pikirin tuh kayak hal-hal yang udah terjadi di hidup gue beberapa tahun terakhir atau orang-orang yang datang dan pergi. Pokoknya hal-hal yang akhirnya membentuk gue ada di titik sekarang ini. Nah, gue ngelakuin ini tuh kayak untuk nginget-nginget lagi apa aja yang udah gue jalanin, apa yang bisa gue perbaikin, sekaligus untuk ngapresiasi diri gue sendiri. Apa yang udah gue lakonin dalam beberapa tahun terakhir, keputusan-keputusan tepat yang udah gue ambil, dan hal-hal yang kayak udah gue perjuangin gitu loh. Nah, dari self-reflection ini, gue tuh baru nyadarin satu hal. Ternyata lika-liku hubungan gue dengan orang sekitar gue selama gue menginjak usia 20-an itu tuh jauh lebih kompleks ketimbang umur gue masih belasan. Kayak sebelum gue memasuki umur 20-an, gue tuh sering banget dikasih tahu kalau misalnya kalau ada orang-orang yang gak baik buat kita, pada akhirnya tuh nanti pasti mereka akan dijauhkan kan. Nah, tapi no one ever told me kalau misalnya ternyata orang-orang yang baik di hidup kita itu juga ada masanya. Dan setelah gue lihat lagi tuh, itu bukan karena mereka udah gak baik lagi buat hidup kita atau apa, tapi lebih ke ya karena kita punya tujuan hidup yang beda aja. Makanya gue merasa kata-kata setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya tuh emang bener adanya gitu loh. Kayak contoh, gue tuh baru aja dapet kabar kalau misalnya temen gue tuh mau resign dari kantor. Nah, gue sama temen gue ini tuh lumayan punya hubungan yang baik. Ya maksudnya kayak kita tuh sefrekuensi gitu loh. Main bareng, jalan kemana-mana bareng, banyak nge-explore hal-hal baru tuh bareng di luar kegiatan kantor ya. Maksudnya kayak dia tuh bukan cuman sekedar partner kerja gue aja gitu loh, tapi juga emang temen gue gitu loh. Dan ketika dia bilang dia mau resign tuh, gue ada perasaan kayak sedih gitu loh. Kayak gue merasa kayak, oh berarti dia tuh gak akan jadi bagian dari hari-hari gue lagi. Dan di sini kan case-nya kebetulan dia juga pindah kota juga kan. Nah, cuman tuh kayak gue mikir kan dia temen yang baik ya, tapi ternyata pertemanan yang baik pun secara hubungan yang intens tuh tetap ada masanya. Gak bisa selamanya lu akan bareng-bareng mulu. Ya karena kita punya tujuan hidup yang beda gitu loh. Jadi meskipun gue sedih temen gue ini cabut dari kantor dan ya mungkin kita gak bisa ketemu lagi setiap hari, but I'm still happy for him. Ya karena dia mendapatkan kesempatan baru yang lebih besar daripada sebelumnya gitu loh. Gue gak punya alasan untuk gue gak happy karena temen gue punya kesempatan baru dalam hidupnya. Ya cuman kan tetap sebagai temen, perasaan sedih itu tuh kayak gak bisa gue pungkiri gitu loh. Kayak gue gak bisa denial kalau misalnya gue akan punya hubungan yang merenggang sama orang ini gitu. Ya meskipun bukan artinya kita musuhan, ya tetap kita punya hubungan baik. Cuma tetap aja kayak kesedihan itu tuh gak bisa dipungkirin dan no one ever told me about this before gitu loh. Dan sebelumnya gue gak pernah memprepare diri gue untuk kehilangan temen karena kita punya tujuan hidup yang beda. Dan dari insiden-insiden kayak gini tuh gue jadi sadar kalau misalnya kata-kata people come and go itu bukan cuman berlaku buat misalnya orang-orang yang udah gak baik lagi di hidup lo dan akhirnya ya mereka terseleksi alam sendiri gitu. Enggak cuma itu doang. Tapi ternyata orang-orang baik di hidup lu juga pada akhirnya ada masanya. Dan gue pikir mungkin ya ini wajar kali ya. Karena ya setiap orang kan punya mimpinya masing-masing. Dan gue juga baru menyadari ketika misalnya kita udah gak sejalan lagi sama teman-teman yang dulunya sejalan, perasaan-perasaan kayak kesepian atau kehilangan tuh kayak gak bisa dihindarin gitu loh. Kayak contohnya dulu zaman lu sekolah atau lu kuliah gitu, lu kayak bareng-bareng mulu sama temen-temen lu main bareng, nongkrong, segala macem. Terus ketika lu udah mulai memasuki adulthood dan lu punya kesibukan masing-masing, lu punya tujuan masing-masing, lu punya mimpi yang mau lu capai masing-masing, dan ketika mimpi itu gak lagi melewati path yang sama, mau gak mau lu sama temen lu tuh pasti bakal punya hubungan yang merenggang. Dan gue gak bisa memungkiri bahwa ketika gue mengalami fase-fase itu di awal 20-an gue tuh bener-bener berasa banget gitu loh rasa kehilangannya. Kayak contoh nyata yang gue rasain, misalnya biasanya gue pulang ngampus atau gue pulang kantor, gue main gitu. Misalnya gue nongkrong, ngabisin waktu bareng temen-temen gue. Terus ada transisi di mana gue jadi punya rutinitas gue harus nge-gym. Atau misalnya gue punya freelance yang harus gue kerjain gitu. Itu kan berarti kan waktu-waktu gue main yang biasanya gue main sama mereka lebih intens tuh kan jadi berkurang kan. Jadi ya gue nggak bisa sesering itu lagi untuk main sama mereka gitu. Dan itu jujur ada perasaan kayak ngerasa ketinggalan sih sebenarnya, atau ngerasa kayak diasingkan. Gue
agak seperti terisolasi gitu loh. Ya karena gue punya kegiatan yang berbeda sama teman-teman gue. Dan ketika gue punya hal-hal yang gue lakonin yang itu berbeda dari teman-teman gue, itu gue merasakan kesepian yang luar biasa sebenarnya di masa transisi itu ya. Di masa transisi yang biasanya tadinya gue main mulu, terus akhirnya gue jadi harus mengurangi intensitas main gue sama mereka karena gue punya hal-hal yang harus gue lakonin. Ada perasaan kesepian yang gue nggak bisa hindarin di masa transisi itu. Ada semacam kayak perasaan kehilangan temen gitu loh, ya karena gue punya tujuan lain yang mungkin berbeda dari mereka gitu loh. Itu tuh ada kayak perasaan terasingkan, ada kayak perasaan aduh gue ketinggalan nih, gue nggak tahu misalnya kayak entah di antara teman-teman gue tuh ada live update apa yang misalnya gue nggak tahu. Itu tuh perasaan-perasaan kayak gitu tuh sumpah itu nggak enak banget coy. Tapi di satu sisi gue tahu nih hal-hal yang gue kerjain, hal-hal baru yang gue kerjain itu juga bentuk proses gue misalnya ngejar mimpi-mimpi gue atau gue punya tujuan lain yang lebih besar, dan gue tahu gue nggak bisa menghindari itu, gue tahu gue nggak bisa merelakan itu. Artinya kayak ya I have to do that thing gitu loh, yang dimana akhirnya ya yang gue korbankan adalah waktu gue main sama teman-teman gue. Atau misalnya juga kayak misalnya teman-teman gue ngelakonin A terus gue maunya ngelakonin B gitu, misalnya mereka ngelakonin hal yang positif juga tapi itu bukan hal-hal yang gue mau gitu. Hal-hal yang gue mau tuh berbeda dari mereka, jadi kan mau nggak mau ya gue tetap harus memisahkan diri untuk ngejar apa yang gue impin dong, apa yang gue inginkan gitu loh. Dan itu menimbulkan perasaan kesepian yang kuat banget menurut gue. Dari yang kita biasanya ngerjain hal bareng-bareng, terus gue jadi harus ngejar hal lain sendirian. Nah makanya gue juga jadi mikir, kita tuh kalau punya mimpi gak bisa karena kita ikut-ikutan orang. Karena ketika kita ngejar sesuatu hal yang besar di hidup kita, gue ngerasa harus ada momen dimana kita tuh harus siap kalau suatu saat kita tuh harus ngejar itu sendirian tanpa teman-teman kita atau tanpa orang-orang yang biasanya ada di sekeliling kita. Ya nanti mungkin lo akan menemukan juga sih orang-orang yang misalnya satu visi misi sama lo, tapi tuh dari masa transisi dari lo sama lingkungan lo yang lama ke lingkungan lo yang baru tuh ada perasaan kesepian yang gak bisa lo hindarin. Dan misalnya ketika lo punya mimpi yang bukan didasari sama diri lo, misalnya karena teman-teman lo pengen jadi A terus lo pengen A juga gitu, dan ketika misalnya teman-teman lo gak punya lagi jalan yang sama lo, dan di situ posisinya lo gak punya alasan yang kuat kenapa sebenarnya ngelakonin itu, which is dimana lo ikut-ikutan orang, ya mau gak mau lu nggak bakal punya alasan untuk survive sih menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak kalau kita punya mimpi atau punya goal yang mau lu tuju, lu harus sadar bahwa yang ngedapetin hasilnya, resultnya itu tuh bonus, tapi yang harus disadarin tuh adalah progres kita untuk ngeraih ke satu hal ini tuh adalah perjalanan yang panjang, yang dimana lu harus tetap bisa survive, lu harus tetap bisa keep on track meskipun orang-orang sekitar lu tuh udah nggak lagi bersinergi sama lu atau nggak lagi punya life path yang sama atau nggak lagi punya jalur yang sama lu. Kalau misalnya lu ngejar sesuatu karena orang lain, ya mau nggak mau alasan lu untuk ngejar hal itu ya bergantung sama orang itu. Ketika misalnya orang itu udah nggak lagi ada di jalur yang sama lu akan kehilangan motivasi atau bahkan lu kehilangan alasan kenapa lu harus ngejar hal besar itu gitu loh. Karena menurut gue ngejar mimpi yang realistis itu adalah lu harus tahu dari diri lu sendiri kenapa lu tuh pengen banget hal ini, dan pastiin alasannya tuh bukan karena orang lain tapi ya buat diri lu sendiri, karena diri lu sendiri, karena lu tahu sepengen apa lu untuk ngeraih hal ini gitu loh. Dan menurut gue kalau misalnya kita tetap pengen keep on track, ya emang mau nggak mau sebenarnya cara paling gampang menurut gue ya adalah nyari lingkungan yang punya satu visi misi sama kita juga. Ketika misalnya teman-teman lama lu udah nggak satu frekuensi lagi sama lu atau nggak punya visi misi yang sama, bukan artinya lu putus hubungan sama teman-teman lama lu yang misalnya udah nggak sefrekuensi ini lagi, bukan. Tapi menurut gue memilah orang-orang yang ada di sekitar kita itu tuh nggak harus karena ada di antara mereka tuh yang toxic atau nggak baik buat lu, enggak. Tapi ya menurut gue ya ada kalanya kita harus nyari lingkungan yang bikin kita tuh tetap on track, bikin kita tuh tetap maju, ketimbang lingkungan yang cuman misalnya sekedar membuat kita tuh ngerasa nyaman. Karena serius deh, ambisi itu tuh menurut gue tuh menular. Ngelihat siapa yang ada di sekeliling kita itu menurut gue bisa banget mempengaruhi fokus kita sama hal yang kita tuju. Emang sih kayak yang gue bilang tadi, pada akhirnya kita tuh tetap harus bisa keep on track sama mimpi atau hal-hal yang kita kejar meskipun kita ngerasa sendirian atau kita nggak nemu orang-orang yang sevisi misi gitu sama kita. Tapi menurut gue ketika misalnya kita berusaha mengisi lingkungan kita itu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama-sama kita, itu juga menurut gue salah satu upaya kita buat ngejar mimpi. Dengan lu nyortir orang-orang yang ada di sekitar lo, itu tuh aja kayak lu mau mengencourage diri lu untuk tetap fokus sama hal-hal yang lu kerjain.
Karena menurut gue ya, kalau misalnya contoh kita punya tujuan A, terus teman kita punya tujuan B. Ini sama-sama tujuan yang baik nih. Cuma beda aja result dan caranya. Nah, ketika misalnya lu tuh pengen ngejar A dan lingkungan lu itu orang-orang yang punya tujuan B, mau nggak mau, lu akan jadi jauh lebih familiar sama hal-hal yang berhubungan dengan si B ini. Dan lu akan jauh lebih susah untuk fokus ke hal A ini, menurut gue ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah lu nggak bisa fokus sama hal A yang lu pengen kejar ini ya, karena lingkungan lu terbiasa melihat hal B yang dimana itu bukan hal yang lu mau sebenarnya. Dan nanti ketika misalnya teman-teman lu nyampe di tujuannya, menurut gue ya akan ada momen dimana lu jadi mempertanyakan gitu loh, kenapa ya kok kayaknya gue di sini-sini aja, kok teman-teman gue udah nyampe gitu. Padahal bisa jadi ya salah satu faktornya adalah karena lu main dengan orang-orang yang gak setujuan sama lu, gak satu visi misi sama lu. Jadi menurut gue ya tetap penting buat kita tuh ngesortir lagi lingkungan kita ketika misalnya lingkungan yang lama tuh udah gak sevisi misi lagi. Lagian ya menurut gue punya lingkungan baru itu bukan artinya kayak lingkungan lama tuh jadi gak baik lagi buat lu, atau lu harus musuhan sama mereka, atau lu harus gak berteman lagi sama mereka gitu. Enggak, cuman lebih ke lu mensortir orang-orang yang akan punya komunikasi yang intens sama lu, yang dimana mereka punya visi misi yang sama-sama lu, yang itu tuh bisa ngebantu lu tuh jadi fokus sama hal yang lu kejar. Dan gak tahu kenapa juga semenjak memasuki usia 20-an ini, gue juga melepaskan ekspektasi kalau pertemanan itu tuh harus intens, atau kayak pertemanan yang baik tuh harus yang high maintenance gitu loh. Karena gue mengalami sendiri hal-hal itu. Kayak contoh ya, gue punya sahabat baik dari SMA atau kayak kuliah dari SMP. Nah, gue pikir tuh dulu ketika misalnya kita nggak lagi ngelakonin hal yang sama, nggak lagi punya rutinitas yang sama, gue pikir kita nggak akan bisa lagi untuk punya pertemanan yang deep gitu, yang dalam. Atau kayak mungkin gue pernah mikir kita mungkin bisa jadi nggak bakal cocok lagi ketika ketemu ya, karena udah lama nggak ngobrol atau misalnya udah lama nggak main bareng gitu. Tapi tuh ternyata enggak. Justru gue mikir malah pertemanan yang low maintenance, ketika gue jarang ketemu, terus sekalinya gue ketemu, itu justru banyak banget hal-hal yang bisa gue ceritain ke mereka, banyak banget hal-hal yang bisa kita sharing, banyak banget hal-hal yang bisa kita tukar. Dan entah kenapa menurut gue pertemanan kayak gitu tuh jauh lebih berkualitas aja gitu, jauh lebih intim kesannya. Padahal dulu waktu gue jauh lebih bocil daripada sekarang ya, gue tuh suka sedih kalau misalnya temen gue tuh misalnya kayak gue punya sahabat, terus sahabat gue punya teman baru, atau kita kayak udah nggak bareng-bareng lagi karena misalnya gue kuliah di mana, terus mereka kuliah di mana, ya kayak udah nggak seintens dulu lagi gitu loh. Dan gue tuh juga dulu sempat kemakan sama doktrin-doktrin yang kayak temen yang kalau datang pas butuh doang itu menandakan bahwa dia bukan teman yang baik gitu. Tapi justru anehnya makin kesini gue ngerasa kayaknya kalau misalnya temen-temen gue itu datang ketika mereka butuh ke gue, terus misalnya ketika mereka bahagia mereka agak lupa sama gue atau nggak sesering itu berkomunikasi gitu, gue ngerasa kayak kayaknya nggak apa-apa nggak sih. Kayak nggak tahu kenapa memasuki usia 20-an ini gue jadi dapet sense gue nggak lagi meng-highlight lo kalau misalnya bahagia lo lupa sama gue gitu. Gue nggak ngeliat ke situ. Justru kalau misalnya teman gue happy atau teman gue baik-baik aja hidupnya, dia enjoy sama hidupnya, terus dia nggak terlalu sering berkomunikasi sama gue gitu, nggak sesering ketika misalnya mereka butuh gue, ketika mereka ada masalah gitu ya misalnya, gue malah ngeliatnya kayak oh bagus, berarti hidup mereka bahagia, berarti mereka baik-baik aja. Dan gue ngerasa ketika gue tahu teman-teman gue tuh baik-baik aja, as long as they happy with their life gitu, gue merasanya malah kayak ya udah nggak apa-apa selama mereka happy, selama mereka baik-baik aja. Kayak menurut gue tuh itu tuh udah cukup. Dan entah kenapa gue jadi mikir kayak temen tuh emang harusnya ada di saat kita butuh nggak sih? Maksudnya kayak gue merasa gue lebih penting untuk ada di saat mereka butuh gue ketimbang di saat mereka lagi baik-baik aja sama hidupnya. Maksudnya kayak semenjak umur 20-an ini tuh gue mulai ngerasa bahwa gue nggak perlu harus ada di setiap momen bahagianya teman-teman gue. Kayak gue sama sahabat-sahabat gue tuh nggak pernah chat intens setiap hari atau kayak ngobrol setiap hari ya, karena kita punya kehidupan masing-masing. Tapi ketika mereka butuh ya gue usahakan gimana pun caranya gue akan dengerin mereka, gue bisa jadi someone to talk buat mereka gitu loh. Dan ternyata surprisingly tanpa gue berekspektasi apapun, mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Ketika gue ngechat mereka di saat gue butuh, gue nelfon mereka ada, mereka mengusahakan untuk available ketika gue tuh emang lagi butuh mereka. Jadi ya kayak lebih ke ya kalau misalnya mereka lagi happy, hidupnya baik-baik aja, dan mereka nggak komunikasi intens sama gue, nggak apa-apa. Atau mereka misalnya
ya hit me up juga nggak apa-apa. At least gue bisa melihat mereka bahagia dengan hidupnya tuh menurut gue kayak ya udah cukup. Tapi ya kalau misalnya sahabat-sahabat gue butuh gue dan mereka datang ke gue nggak akan ngecap kalau mereka tuh bukan teman yang baik. Karena ya entah kenapa pemikiran gue tuh di umur 20-an ini tuh berubah jadi teman yang baik itu adalah yang penting di saat gue butuh, di saat lu butuh, kita tuh ada satu sama lain. Tapi di saat kita senang dan kita nggak inget satu sama lain atau nggak terlalu intens komunikasinya, gue pikir nggak apa-apa. Karena menurut gue sendiri, as long as they're happy with their life, gue tuh nggak apa-apa banget gitu loh. Kayak yang penting lu tuh happy, yang penting lu tuh senang, yang penting lu baik-baik aja. Itu tuh udah cukup buat gue gitu. Dan ya mungkin itu sedikit banyaknya insight serba-serbi soal pertemanan yang gue dapetin semenjak gue memasuki usia 20-an. Seperti biasa, semoga apa yang gue sharing kali ini tuh ngasih insight buat kalian. Kalau misalnya kalian punya juga pengalaman soal pertemanan yang baru kalian sadarin atau baru kalian alamin di awal 20-an, I really like to discuss about it, so just drop it on the comment sections below. Oke, segitu dulu buat video gue kali ini. Thanks for watching, see you next video. Bye!